Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Nimatul Husna SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wiralodra dengan NIM 869060425446. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bersiap, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dicek dulu kesiapannya, seragamnya dirapi-rapikan. Coba ada sampah nggak di sekitarnya? Udah? Ya, kalau siap belajar, coba dikeluarkan bukunya. Udah rapi ya? Ya, nggak ada sampah? Ya, oke, baik. Nah, Ibu absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, sebutkan satu kata tentang hari ini. Bisa? Iya. Oke. Aina Kusuma Wardani. Happy, Bu. Happy. Anissa Camelia. Semangat, Bu. Oke, semangat ya. Lutfiatur Rahmania. Bahagia, Bu. Bahagia. Aprilia Nurnaila. Happy, Bu. Oke. Zahra Khairun Nisa. Happy, Bu. Via Muta Afifa. Happy, Bu. Oke, happy ya. Nur Adiba Azkaria. Happy, Bu. Oke, Masto Hanafiah Pohan. Happy, Bu. Oke, Sofiatu Zahra. Happy, Bu. Happy. Suci Mutihat Ramadhani. Happy, Bu. Oke, happy. Lulu Zahratun Nufus. Awas enjoy, Bu. Oke, always enjoy ya. Nabila Husna Zahra. Happy, Bu. Happy. Syifa Hani Khalisoh. Semangat, Ibu. Oke, semangat. Syifa Hani Khalisoh. Semangat, Ibu. Oke, semangat. Syafa Syahira Maulida. Pegang, Bu. Titania Az-Zahra. Semangat 45, Bu. Semangat 45. Oke, Umdah Fariha. Happy, Bu. Happy. Nah, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, diharap pada teman-teman semua untuk berdiri pada kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Ya, coba tadi katanya semangat, bener nggak nih? Coba kita cek dulu semangatnya ya. Ibu cek semangat kalian, coba tepuk semangat baru. Oke, good job, semangat ya. Nah, selain semangat belajar juga kita harus fokus ya. Coba nih, tepuk fokus dulu coba. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, semangat udah, fokus juga udah. Siap ya mengikuti pembelajaran? Oke, materi sebelumnya. Ada yang ingat nggak kita kemarin pelajari tentang apa? Keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya. Keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya. Ya, coba kira-kira keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan untuk apa? Saya, Bu. Iya, siapa? Sebagai sumber pangan, Ah? obat-obatan, dan sayur-sayuran. Ya, sebagai sumber pangan, obat-obatan dan sayur-sayuran. Sebagai sumber pangan contohnya apa? Saya, Bu. Contohnya itu ada padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan ternak. Oke, kalau sumber obat-obatan tadi? Obat-obatan contohnya ada jahe, kunyit, sambiloto, dan lain-lain. Ya, nah kalau bahan baku? Bahan bakunya ada kayu, serat alam, karet, dan lain-lain. Oke, good job Syafa. Nah, selain yang tadi disebutkan Syafa, kira-kira apa lagi nih kemanfaatannya? Saya, Bu. Oke, Lulu. Untuk penyeimbangan ekosistem dan sasa lingkungan. Iya, kayak penyeimbangan ekosistem tuh contohnya apa? Contohnya ada penyerbukan oleh lebah, kupu-kupu, dan burung. Oke, penyerbukan oleh lebah, kupu-kupu, dan burung. Nah, lihat sini. Tuh ya. Ya, betul kan? Pertama adalah sumber obat-obatan. Contohnya tadi apa diulang lagi? Sebagai ya, sumber obat-obatan bisa pakai kunyit, jahe, rokok. Ya, sebagai sumber bahan bangunan dan industri. Kita ambil kayunya dari hutan. Kemudian sumber pangan. Contohnya apa tadi? Sumber pangan ada padi. Oke, pertanyaan pemantiknya. 1. Mengapa beberapa spesies hewan dan tumbuhan terancam punah? Saya, Bu. Oke. Karena aktivitas manusia yang menyebabkan hilangnya habitat, perburuan berlebihan, dan perubahan iklim. Oke, good job. Ya, pertanyaan kedua, apa dampaknya jika spesies tersebut hilang dari ekosistem? Saya, Bu. Oke, Via. Yaitu keruntuhan ekosistem, ketidakstabilan ketahanan pangan, Ya. dan layanan ekosistem, kemudian air dan penyerapan karbon. Nah, itu tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi alasannya kenapa spesies-spesies itu bisa punah karena tadi adanya apa? Perburuan berlebihan Iya, perburuan berlebihan, dan perubahan iklim. perubahan iklim, bisa karena deforestasi hutan, fragmentasi lahan, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian apa dampaknya jika spesies tersebut hilang dari ekosistem? Tadi, coba. Keruntuhan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita kali ini apa sih? Coba. Ya. Jadi tujuan pembelajaran dari pelajaran ini tentang peserta didik dapat menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di sekitar dan peranannya serta solusi usaha konservasi keanekaragaman tersebut. Ya. Jadi nanti kamu harus mampu menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di sekitar. Di sekitar, ya. Dan peranannya. Ya, jadi karena tadi itu setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing.
Nih ada video, simak baik-baik. Perburuan liar yang dilakukan oleh manusia dan kebakaran hutan yang menyebabkan komodo kehilangan habitatnya. Kemudian, badak Jawa hanya hidup di hutan hujan dataran rendah, padang rumput basah, dan daerah daratan banjir besar. Saat ini di Indonesia, badak Jawa diketahui hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Penyebab kelangkaan badak Jawa yaitu perburuan cura badak dan hilangnya habitat. Kemudian, gajah Sumatera ini hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam punah. Penyebab kelangkaan gajah yaitu fragmentasi habitat dan perburuan gajah gajah. Saat ini, gajah Sumatera dapat ditemukan di Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung. Kemudian, harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Saat ini populasinya kurang dari 400 individu saja. Harimau Sumatera dapat ditemukan di beberapa taman nasional di Sumatera. Kemudian, burung kakak tua jabul kuning saat ini statusnya kritis karena hanya tersisa 40 ekor saja. Penyebab kelangkaan kakak tua jabul kuning yaitu perdagangan ilegal dan penebangan hutan. Saat ini, kakak tua jabul kuning dapat ditemukan di Pulau Jambrea di Sulawesi. Burung cendrawasih mempunyai habitat di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung ini dapat ditemukan di Taman Nasional yang Nah, coba identifikasi di sekitarmu, adakah hewan atau tumbuhan yang langka di wilayahmu? Saya, Bu. Ya, Saya dari Camel. Kalimantan. Oke. Di Kalimantan ada hewan yang hampir punah, Bu. Apa itu Camel? Orang hutan, Bu. Orang utan. Camel dari Kalimantan, ya. Hewan yang hampir punah di wilayahnya adalah orang utan. Oke, kira-kira kenapa orang utan itu bisa punah? Penyebabnya apa tadi yang dari video? Karena iya, perusakan habitat, ulah manusia. Nah, karena orang utan ini termasuknya dia primata ya, primata besar yang mana dia bahkan kakinya itu tidak didesain untuk menginjak tanah. Jadi ketika habitatnya itu rusak, ya, katakan di Kalimantan sana dijadikan IKN, hutan-hutan ditebang sehingga habitat orang utan tadi rusak. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah dia yang kakinya tidak dirancang untuk menapak tanah pun akhirnya terpaksa berjalan di atas tanah. Hewan primata itu biasanya bergelantungan di kanopi pohon, hidupnya di kanopi pohon dari pohon satu ke pohon yang lain. Ya, ada LKPD yang Ibu bagikan. Nanti ini Ibu bagikan dulu deh ya. Nanti dijelaskan bagaimana caranya. Nih, kelompok 1. Nah, coba dicek dulu kelompoknya seperti yang disebutkan kemarin, benar nggak tempat duduknya? Benar ya? Ya, kelompok 1, Ara, Aina, Lutfiatur, and Camel, betul? Ya, kelompok 2, Nabila Husna, Lulu, Suci, and Masto, betul ya? Iya. Nah, kelompok 3, Sofiatu, Pia, terus Adiba, dan Aping, betul? Betul. Iya. Kelompok 4, ada semua? Ada. Nah, coba Talita, siapa? Syafa, Sifahani, dan Umdah. Ada? Betul. Semua? Oke, baik. Ya, ada semua ya. Nah, cara mengerjakannya, ya, tadi perhatikan video tentang hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Udah ya disimak? Nah, kemudian identifikasi hewan dan tumbuhan yang hampir punah pada gambar berbagai macam hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, jadi di sana itu ada berbagai macam flora dan fauna. Ya, nanti kamu identifikasi yang mana yang hampir punah. Begitu ya? Ya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah,
Kemudian bacalah materi referensi tentang keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya di buku kalian. Bawa ya? Iya, nah itu dicari referensinya, dibuka di situ bagaimana cara upaya pelestariannya. Ya, kemudian habis itu buatlah mind mapping. Paham ya mind mapping? Iya, seperti yang udah Ibu jelaskan di sini. Ada contohnya mind mapping. Setelah dibuat mind mapping, nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, nah sekarang silakan dimulai pengerjaannya. Ya, ini. Ya, ya mana ini? Nah. Adalah pelestariannya sumber daya alam, lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Tujuan utama konservasi adalah memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan alami dapat tetap ada dan digunakan secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan mendatang. Iya, oke, good job. Lanjut. Yang kedua, pemulihan spesies. Upaya untuk mendukung populasi spesies yang terancam punah melalui penangkaran, reintroduksi ke habitat asli, dan perlindungan dari ancaman seperti pemburuan dan hilangnya habitat. Oke, Coba. saya akan menjelaskan tentang perlindungan habitat. Upaya untuk menjaga dan mempertahankan habitat alami organisme hidup seperti hutan, padang rumput, terumbu karang, dan danau agar spesies-spesies yang tinggal di dalamnya dapat bertahan dan berkembang biak. Setelah menganalisis hewan ya dan tumbuhan yang punah, kalian juga belajar tentang menganalisis tentang bagaimana cara mengkonservasinya. Ya, coba tadi ada yang katanya ada membuat taman ramah lingkungan dengan menanam pohon yang asri dan segala macam. Kemudian ada juga yang dengan cara tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Karena tadi dampaknya apa kalau penggunaan pestisida secara berlebihan? Akan membunuh organisme yang lain. Ya, kemudian apa lagi tadi dari kelompok ini? Ada yang menyatakan konservasi laut. Konservasi laut. Nah, itu juga penting karena tidak hanya yang di darat tapi juga konservasi laut. Contohnya jangan buang sampah ke laut. Tidak. Oke, siapa yang ketangkep? Lulu, come forward ya. Lulu. Lulu, ya. Kita suruh nyanyi lagu balonku ya. Kalian tepuk tangan, Lulu nyanyi. Jangan nanti kesian mulutnya monyong. Ya biasanya. Ya, nyanyi balonku. Tepuk tangan ya everyone. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5. Yang kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus malam hijau, sangat cak. Balonku tinggal satu, memegang erat. Yeay. Lulu, kenapa balonnya tinggal 1 bukan tinggal 4? Diambil sama mereka. Diambil sama mereka. Oke, thank you Lulu. Oke, kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang tadi kita udah pelajari. Coba, apa itu kesimpulannya? Ya.
Oke, good job ya kesimpulannya ini. Keanekaragaman hayati Indonesia terancam oleh kerusakan habitat, perburuan, dan eksploitasi berlebihan. Kemudian pencemaran perubahan iklim dan spesies invasif mempercepat penurunan populasi flora dan fauna. Kemudian jika tidak ditangani, ancaman ini dapat menyebabkan kepunahan dan kerusakan ekosistem. Kemudian upaya konservasi dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran yang hari ini dengan baik ya, yang sudah mempresentasikan, yang sudah mengerjakan dengan baik, yang tadi udah nyanyi ya, maju ke depan. Nah, ya, semoga kita adalah orang-orang yang mau menjaga kelestarian alam dengan baik. Ya, tidak mengeksploitasi hutan ya secara berlebihan. Nah, coba di sini pengen tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar biologi. Ya. Nah, coba tuliskan gimana sih perasaan kalian yang diwakili oleh emoticon ini. Iya. Bagaimana perasaanmu setelah belajar biologi? Happy banget, Bu. Happy banget. Oke, thank you Ara. Ya, Sofia tuh. Ya, coba lihat. Yes. Maju ke depan. Bagaimana pelajarannya? Bagaimana? Iya, happy banget perasaannya. Beneran ya? Iya, oke. Yang terakhir Masto. Oke, Masto. Emoticon apa yang mewakili perasaanmu? Oh, itu. Bagaimana perasaannya setelah belajar biologi? Senang. Oke, thank you. Coba dong diangkat semuanya. Iya, oke, happy. Nggak ada yang sedih ya? Iya, alhamdulillah. So happy. Iya, oke, thank you. Ya, happy ya. Iya, nah. Oke, Lulu. Ya, nah, jadi iya, oke. Jadi itu tadi pelajaran tentang keanekaragaman hayati, ancaman dan upaya pelestariannya. Keanekaragaman hayati, ancaman dan upaya pelestariannya. Nah, untuk berikutnya, insya Allah kita akan mempelajari materi tentang virus. Virus, tentang virus ya, nanti dibahas apa itu virus, bagaimana dia cara bereproduksinya, ya, bagaimana cara berkembang biaknya, ya, jenis-jenisnya apa saja, dia itu bagaimana nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Nah, silahkan dirapikan bukunya. Udah rapi? Nah. Siap? Siap. Ya, coba sebelum pulang kita tes lagi, masih semangat nggak nih mau pulangnya? Kita tepuk cinta, bisa? Iya. Coba ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Ya, oke. Tadi datang udah semangat, maka pulang pun harus semangat. Coba tepuk semangat baru. Semangat. Iya, baik. Nah, oke, boleh disiapkan, kita pulang. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'adzim. Memberi salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya semangat terus ya. Semoga harinya tetap menyenangkan. Assalamualaikum.